Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris TB Istan 2017. Semoga video ini nanti bermanfaat. Baik, kawan-kawan, pada judul ini ada istilah inverse. Inverse itu apa? Sebagaimana dalam pelajaran matematika bahwa yang namanya inverse itu adalah pembalikan atau membalik. Nah, dalam bahasa Inggris yang dibalik apanya? Mari kita ikuti untuk soal yang berikut ini. Nah, ketika nanti Anda menghadapi soal inverse itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri bahwa itu soal inverse itu Anda harus tahu. Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada berikut ini. Nah, kawan-kawan, aslinya kalimat soal ini adalah seperti ini. She had no sooner reached the train station than she changed her mind to go by bus. Tidak lama setelah dia tiba di stasiun kereta, kemudian dia merubah pikirannya untuk naik bus. Nah, kawan-kawan, kalimat warna merah ini, cara penulisannya itu bisa diubah, yaitu dengan cara meletakkan kata no sooner. Ketika soalnya nanti seperti ini, nah ini hasil perubahan dari kalimat yang ada di sini. Kalau Anda meletakkan no sooner di awal kalimat, itu sama halnya Anda sedang mencari permasalahan dengan yang namanya inverse. Karena Anda meletakkan no sooner di awal kalimat. Nah, kalau ada kata no sooner di awal kalimat, maka Anda harus ingat teori inverse. Inverse itu adalah apa? Inverse itu membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Itu namanya inverse. Berarti Anda kan harus tahu predikat itu apa saja. Itu yang harus kita cermati. Berikutnya kawan-kawan, ada perintah inversekan atau balik pola subjek predikat ini menjadi predikat subjek jika ada negative expression di awal kalimat. Misalnya bila ada no di awal kalimat, ada not, ada never. Itu Anda harus merubah kalimatnya menjadi inverse. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya kawan-kawan, sejatinya sudah Anda lakukan sejak SMP. Kapan? Ya ketika Anda membuat kalimat positif dirubah menjadi kalimat interrogatif, kalimat tanya. Misal, kawan-kawan, Anda harus memahami yang namanya predikat juga. Begini kawan-kawan. Nah, ada yang namanya pola kalimat subjek predikat. Ini adalah kalimat positif. Ketika Anda merubah menjadi kalimat tanya ini, Anda itu secara tidak sadar Anda akan membuat kalimat inverse, yaitu membalik pola subjek yang ini dan predikat yaitu ini menjadi predikat. Ini kan predikat, ya kan? Ini kan predikat, terus menjadi subjek. Nah, apabila Anda menemukan kalimat yang predikatnya berupa model, terus diminta untuk merubah menjadi kalimat interrogatif, Anda kan tinggal memindahkan will-nya saja. Maka ini namanya inverse. Tapi kata kerja yang ini jangan Anda ubah. Tetap letaknya di sini. Ya, jadi inilah yang namanya inverse kawan-kawan. Oke, ini apabila predikatnya berupa model. Sementara di dalam bahasa Inggris yang namanya predikat itu kan berupa model, berupa to be, berupa verb. Nah, bagaimana kalau berupa to be? Ya juga
sudah Anda pelajari sejak SD bahkan. Oke. Nah, coba kita lihat. Ini dia, predikatnya berupa to be. Ini ada kalimat positif. Terus Anda interrogatifkan yang ini. Kan tinggal merubah posisi predikat ini di depan P. Nah, di sini kan subjeknya. Itu namanya inverse. Pokoknya inverse itu membalik predikat dan subjek. Dan mudah apabila predikatnya berupa ini. Model dan to be. Hati-hati. Apabila predikat kalimat berupa verb. Nah, ini dia. Hati-hati. Ini yang akan nanti sering Anda temui di soal. Kawan-kawan, apabila nanti Susi sebagai subjek punya predikat kata kerja, misalnya saya tulis di sini visits-nya pakai S. Terus Anda diminta untuk merubah kalimat ini menjadi interrogatif. Ya, Anda harus berpikir, mohon maaf, Anda harus tahu ini verb berapa? Ini adalah verb 1. Berarti Anda cukup cari D-nya 1 atau do atau does. Anda taruh di sini karena visit warna merah ada huruf S, ya berarti Anda taruh di sini does. Ini namanya adalah predikat, kawan-kawan. Jadi Anda keluarkan kata bantu do, does, did-nya. Lagi, apabila nanti ada yang namanya predikat berupa verb dan verbnya adalah verb 2. Saya semisal gini. Nah, ini kan verb 2. Berarti kata bantunya nanti cari yang D-nya 2, yaitu did. Berarti nanti di sini kawan-kawan, di sini did. Dan di sini harus kembali ke verb 1. Tidak boleh ada ed-nya. Dan di sini harus kembali ke verb awal tanpa S. Tadi awalnya kan ada S, ya kan? Sebentar, saya tulis warna merah biar Anda tidak bingung. Ini kan tadi aslinya warna merah itu tadi. Sebentar. Nah, harus seperti ini, tidak boleh ada huruf S-nya. Sementara itu, apabila ada nanti predikatnya berupa verb dan verbnya adalah had verb 3 atau has atau have. Has, have, had ditambah verb 3, ya berarti nanti yang diinverskan adalah has, have, had-nya saja. Ini Anda ambil, Anda keluarkan ke sini, yaitu kalau enggak has, ya have, ya had, tergantung tenses dan subjeknya. Terus di sini Anda harus taruh verb 3. Ya, misalkan di sini tadi adalah visited. Nah, seperti itu kawan-kawan. Predikat yang perlu perhatian itu adalah predikat yang berupa verb ini. Kalau berupa model tinggal dipindah modelnya seperti ini, seperti yang warna hijau ini. Kalau predikatnya berupa to be tinggal dipindah to be-nya. Tapi hati-hati kalau predikatnya berupa verb. Nah, Anda harus tanya, hey verb, kamu verb berapa? Biar Anda tahu nanti pakai do atau does, pakai didkah atau pakai has, pakai have atau pakai had. Bila belakangnya verb 3. Nah, di soal ini kawan-kawan, aslinya kan ini had verb 3. Ini Anda pindah ke depan, maka harus inverse. Berarti head-nya ini nanti harus mengawali. Head harus di depan setelah ini, setelah no sooner. Ya, ini artinya adalah inverse gara-gara ada negative expression. Kalau ada negative expression yang meliputi 3 ini di awal kalimat, maka Anda harus menginverse, membalik. Oke, berarti Anda sekarang perlu PS. Karena ada no sooner di awal kalimat, Anda perlu PS. Anda jangan jawab ini salah. Ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Jadi jawabannya bukan yang A. Ini adalah subjek, ini adalah predikat. Jadi jawabannya bukan yang ini.
Maka jelas jawabannya adalah yang D. Karena apa? Aslinya adalah had sama verb 3 yaitu reach. Kawan-kawan, pasangannya had verb 3 itu pasti di sininya nanti harus berupa verb 2. Ini hanya tambahan info saja. Yuk kita latihan lagi. Ada soal seperti ini. Nah, lagi-lagi ada kata no sooner. No sooner konsepnya tadi Anda harus merubah subjek predikat menjadi predikat subjek. Predikat itu tadi ada yang berupa model, ada yang berupa to be, ada yang berupa verb. Kalau verb ini bisa ngerepoti, bisa jadi nanti kalau verb 1 berarti do atau does, bisa jadi nanti did, bisa jadi nanti adalah has, have, had. Ini nanti yang ada di inverse. Bukan ini kawan-kawan, bukan ya. Oke, gara-gara ada kata no sooner. No sooner itu kategori ini. Kok dia di awal kalimat? Berarti dia harus predikat subjek. Ini subjek predikat, ini subjek predikat. Jelas jawabannya adalah yang C. Kenapa kok D salah? Kawan-kawan, ada dua peristiwa. Peristiwa dua-duanya terjadi pada masa lampau. Peristiwa yang pertama harus ditulis pakai had verb 3. Peristiwa kedua harus ditulis pakai verb 2. Kalau diterjemahkan soal ini, tidak lama setelah saya bekerja dengan komputer, listrik padam. Duluan mana? Bekerja atau listrik padam? Jelas duluan bekerja. Bekerjanya yang di sini. Berarti itu peristiwa 1 harus ditulis pakai had verb 3. Gara-gara ada no sooner, maka had dan verb 3 harus dipisah. Di tengah-tengahnya harus ada subjek biar dia jadi predikat. Ini adalah subjeknya. Maka jawabannya adalah yang C. Lagi kawan-kawan. Oke, ini tadi aslinya ya, mohon maaf. Oke. Berikutnya untuk soal yang pernah juga muncul, hati-hati dengan soal STAN kayak gini. Ini pernah muncul di 2013. Kawan-kawan, ketika Anda sudah menemukan triknya, ya, triknya adalah ketika ada no, ada not, ada never, itu di awal kalimat Anda harus menginverse. Inverse itu mendahulukan predikat. Predikat itu model dulu, to be dulu, atau kata bantu. Ini namanya kata bantu. Kalau sudah ketemu triknya, soal STAN akan menjadi mudah sebagaimana mudahnya kita waktu di SD. Kalau ada 9 kali 7 itu 63. 6 dari mana? Ya dari sini, sebelum 7 adalah 6. 9 kurangi 6 adalah 3. Nah kan sama saja. Ketika kita sudah menguasai triknya menjadi mudah. Kan begitu kawan-kawan semuanya. 9 kali 2 ya sudah gampang. Sebelum 2 1, 9 kurangi 1 8. Ini namanya trik. Kalau di pelajaran gramatikal ya, itu bahwa semuanya kalau ada triknya akan menjadi mudah. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Ada kata apa, Pak? Di sini kok dikata Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Ada kata apa, Pak? Di sini kok dikatakan soal inverse. Kawan-kawan, perlu Anda ketahui bahwa yang namanya negatif itu bukan hanya no, bukan hanya not tadi, tetapi ada yang namanya kata lain. Inverse terjadi jika semi negatif. Ini semi negatif. Ini namanya semi negatif kawan-kawan. Oke, ada di awal kalimat, berarti kata hardly. Kok ada di awal kalimat? Berarti harus inverse subjek predikat diubah menjadi PS. Yang tidak PS salah gara-gara ada ini. Ini memaksa Anda menjadi PS. Nah, ini P, ini P, ini S. Berarti jawaban ini salah, ya kan? Oke. Nah, ini juga salah. Ini nggak keluar did-nya. Harusnya kan keluar did-nya. Jangan dipindahkan verb 2-nya ke depan, jangan. Maka soal seperti ini kawan-kawan, jawabannya yang mana? Ya mudah, pokoknya cari yang did.
ini juga did. Terus setelah did tadi harus subjek. Berarti kan kalau dirumuskan simpulannya SN semi negatif, saya singkat. Ini saya singkat SN ditambah mungkin model, mungkin to be, mungkin kata bantu yaitu do atau does atau did atau has, have, had. Di sini kawan harus subjek. Pokoknya inverse itu setelah ini harus subjek. Kalau tidak subjek salah, berarti jawaban ini salah. Ini masih predikat. Jawaban B salah, jawaban D salah, jawaban yang benar adalah yang C. Oke, jadi harus subjek. Ini subjeknya kawan-kawan. The little boy. Soal terakhir kawan-kawan, untuk materi hari ini Anda perhatikan. Oke, di awal kalimat ada hardly. Tadi bilangnya begitu. Nah ini dia. Oke, di awal kalimat, loh mana ndak ada? Betul, kawan-kawan harus menyadari ini ada dua kalimat. Buktinya ada conjunction. Berarti yang dilihat yang ini. Jadi tidak selalu di depan ya tulisan, tapi di awal kalimat. Ini setelah N kan conjunction. Di sini subjek, di sini subjek predikat, ini subjek predikat, ini subjek predikat. Berarti yang dibahas adalah SP ini. Karena ada kata hardly di awal, maka ini harus berubah menjadi PS. Maka cari jawaban ABCD yang P-nya dulu. Ini mungkin, ini salah karena subjek. Ini salah, ini mungkin. Nah, hati kawan-kawan. Soal ini kalau diterjemahkan, soal yang ini itu adalah dia menerima. Kalau yang ini dia diterima. Baru Anda masukkan apa kok ini diterjemahkan diterima. Ini kok terima kawan-kawan ada ubi. Kalau abi kan ya kan? Tapi kalau ini adalah aktif. Ini aktif, bukan pasif. Urusannya adalah soal ini memerlukan jawaban aktif atau jawaban pasif. Coba kita terjemahkan. Susan adalah self-reliant. Self-reliant itu orang yang mandiri. Dia hampir tidak pernah. Nah dia, ini hardly itu hampir tidak pernah. Atau hampir tidak. I hardly have money. Ada orang bilang begitu. Ini artinya saya hampir tidak punya uang. Ini berarti negatif. Nah kalimat soal ini minta me atau minta di. Susan adalah orang yang mandiri dan dia hampir tidak pernah menerima atau diterima bantuan dari orang lain. Dia hampir tidak pernah harus pakai yang me, jangan pakai yang di. Maka jawabannya adalah yang me. Maka kawan-kawan titip tolong juga dipahami teori passive voice. Passive voice sudah ada di video kami. Silakan nanti Anda lihat video kami kaitannya dengan passive voice. Terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.